apinya itu sudah mulai hilang digantikan bara api. Nah, ada bagian yang hari ini bisa menjadi refleksi untuk kita semua. Saya akan bacakan satu ayat dari Kolose bab 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu memberi jawab kepada setiap orang. Nah, ini kalimat ini kan dituliskan Paulus kepada jemaat di Kolose untuk mengatur tata cara kehidupan. Nah, kita itu punya dua hal istilah yang penting. Satu itu adab, satu itu budaya atau kultur. Bisa membedakan yang namanya kultur dan adab. Bahasa dalam pengertian kata-kata, tetapi kalau adab itu soal cara kita memperlakukan orang lain. Nah, tahukah bahwa api ini kan punya derajat panasnya sendiri-sendiri. Jadi kalau 100 derajat itu biasanya bisa untuk mendidihkan air. Jadi banyu ki mateng, bakterinya hilang. Itu 100 derajat. Kalau sudah 200 derajat, dia akan mampu mengelola daging, jadi dia lebih matang lagi. Jadi kalau misalnya lebih dari itu 2000 misalnya 200 derajat itu kertas tidak akan terbakar, tapi dia langsung menjadi abu. Kalau 2000 itu bisa melelehkan besi. Nah, pertanyaannya apakah apinya sama? Sama, tetapi derajatnya beda. Nah, oleh karena itu lalu ketika hari ini kita belajar bareng-bareng, pertanyaannya begini. Kalau di rumah kan semuanya serba nyaman. Sapa sing nang omah nek bubuk tangine awan ngacung. Sing mburi dhewe lho ngacung. Oh, mari. Nah, jadi kenyamanan itu membuat kita tidak mampu mencapai potensi maksimal. Jadi katanya tentara Rusia itu karena di sana lebih banyak dataran yang iklimnya itu yang paling ganas itu adalah musim dingin, maka es banyak. Maka mereka memperkuat tubuhnya itu dengan berendam air es. Nek awake dhewe kan berendam air es gelem ora ya? Harus langsung hipotermi kok terus menggigil lalu kehilangan kesadarannya. Tapi kemampuan itu dilatih sehingga lalu mereka mampu menghadapi situasi yang ekstrim dalam kehidupannya. Sama seperti api, jadi manusia itu punya batas-batas kemampuan yang bisa ditingkatkan setiap waktu. Dhisik sapa sing lahir langsung iso mlayu ngacung? Oh, mari kita Sing dhisik lahir langsung brengosen sapa? Mas Vilo. Tikus karo kucing. Oh, Mas Vilo. Oh, kita iya. Iki makane brengose ora tau dicukur. Lahir. Tanda lahir kuwi. Itu termasuk tanda lahir. Jadi itu bukan kumis biasa itu. Kayak toh ngono lho. Nah, anak-anak juga belajar dengan cara yang sama, tetapi mereka mampu mengatasi keterbatasan. Jadi bisa gulung-gulung, bisa mengkurep tok, bisa berangkang, baru teritipan. Lalu setelah itu dia bisa berjalan, lalu mulai berlari. Bahkan dalam proses berikutnya ia mampu mengendalikan pesawat. Pesawat itu alat bantu, misalnya sepeda ontel, sepeda motor, lalu mobil, lalu bisa meningkat yang lain. Nah, selalu ada titik-titik henti yang ketika kita menghadapinya itu kita bertanya, aku iso apa ora? Sapa sing nek ujian kenaikan kelas stres sapa? Mules-mules. Nah, jadi itu batas limit kita. Aku iso apa ora ya? Aku mampu apa tidak? Tetapi ketika kita kerjakan bisa jadi kita lalu naik ke tahapan yang berikutnya. Jadi sekolah TK, mlebu SD, mlebu SMP, SMA, bahkan berikutnya nanti ke perguruan tinggi dan yang lain. Nah, oleh karena itu lalu Rasul Paulus mengingatkan sebetulnya bisa dimulai dari perilaku-perilaku sederhana. Bertutur itu bagian dari cara kita mengungkapkan persoalan-persoalan kita. Nah, dulu jadi generasi pertama itu manusia purba itu menggunakan batu itu sebagai alat-alatnya. Lalu ketika ditemukan api, mereka menemukan alat baru.
Lalu bahasa itu menjadi salah satu bentuk teknis yang kemudian mempersatukan. Ingat anu toh cerita Menara Babil? Kuwi ceritane bab apa? Manusia diserak-serakkan karena mereka berbeda bahasa. Jadi ketika hari ini kita bilang, ayo ke sana, nah semua ikut. Itu kan aku nggak mau ke sana, no. Terus kira-kira terpecah ora? Nah, fungsi bahasa oleh Rasul Paulus itu juga disampaikan kepada jemaat Kolose itu untuk membangun sebuah kekuatan yang besar. Misalnya kemarin pas kampanye pilihan presiden, istilah apa yang paling populer? Amin. Gemoy ya, terus liyane kuwi Prabroro, terus apa meneh? Janggar. Terus apa lagi? 16%. Baterai lowbat. Hidup nyenengke itu. Menyenangkan. Sehingga lalu konsepnya berubah. Yang gemuk itu dianggap sebagai orang yang tidak sehat. Itu lalu kemudian dirubah menjadi gemoy yang istilahnya itu tendensius ke arah lucu dan menyenangkan. Toti gemoy. Nah, itu bagian yang menurut saya penting. Mampukah kita anak-anak muda sekarang itu mengelola? Saya kira siapa yang mainannya Mobile Legend ngacung? Vero siapa? Kira-kira nek neng kono kuwi kalimat dan bahasanya apa saja? Well played itu kan biasa. Tapi mesti visuane oke. Ya. Oh, saya cok. Terus anjay. Jadi banyak yang muncul dan itu sudah menguasai kosakata anak-anak muda sekarang. Jadi ngomong muni dalam tanda kutip bajingan itu sudah biasa. Jancuk itu sudah biasa. Nek pokoke sing dolanan Mobile Legend mesti wis telinganya sudah terbiasa mendengarkan itu. Nah, umpatan-umpatan itu muncul karena memang tekanannya besar. Pertanyaannya adalah kalau kita mau break the limit, kalau kita mau melampaui batasan-batasan yang ada, apa yang kita butuhkan? Nah, ada satu suku di Afrika yang itu selalu menang ketika lomba lari karena setiap hari mereka berjalan kaki, mereka berlari kemanapun mereka pergi. Jadi mereka menjadi pelari-pelari handal. Lalu Kayaknya. ada suku-suku di Afrika itu yang bahasanya aneh. Jadi kalau ditanya namamu siapa? Namaku Kruk. Aneh banget tuh. Kruk. Tapi mereka nek nyanyi pinter banget, maka beat Afro itu jadi sangat menarik. Lalu kalau orang Wonogiri, terutama orang Praci, itu biasanya juara lomba maraton. Itu di Jawa Tengah selalu terkenal. Jadi wong Praci kuwi mesti nek lomba maraton menangan. Karena Nah, ada situasi-situasi yang dipahami sebagai bukan hambatan, tetapi upaya untuk menembus batas kemampuan manusia menjadi di atas rata-rata. Nah, dulu ada cerita. Jadi sing gawe kamus jenenge Purwodarminto itu bikin kamus besar bahasa Indonesia. Lalu kemudian ada lagi yang bikin kamus bahasa Jawa, jadi ensiklopedi bahasa Jawa itu malah orang Belanda. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ketekunan menghadapi kesulitan-kesulitan, lalu ia bisa mengatasi persoalan-persoalan dan menjadi manusia di atas rata-rata. Nah, pertanyaannya, impianmu apa? Misalnya Yoel, impianmu apa El? Pengen jadi apa piye ngono? supir bis tayo. Jual tayo. Pengen jadi apa El? TikToker gitu. Ya ada Rafa. Rafa apa? Rafa Rafia. Apa, Pak?
Jose apa Jos? Cita-cita, Pak. Ya wis sak karepmu, kowe pengen dadi apa piye? Cita-citamu apa? Cita-cita. Apa Jos? Ayo apa? Sebutno 10 ya entuk 100 ya ora apa-apa. Berapa ini? Apa, Pak? Kowe arep dadi apa, Pak? Berapa? Hah? Porter. Nah, rupanya sederhana saja. Orang yang mampu melampaui batasnya adalah orang yang tahu kemana ia akan menuju. Bruce Lee itu terkenal dengan pukulan 1 inci. Jadi pukulannya 1 inci ini selang semene iki kira-kira. Jadi ketika dia memukul itu lawannya nggak kena berjarak, tapi tetap tumbang. Nah, dia berlatih selama berapa tahun? Kalau tahu, 13 lebih, 13 tahun untuk melatih pukulan 1 inci. 1 jurus. Nah, nek one punch man, kalian udah ngerti toh? Iya, Udah. jagoan sing apa ilmunya cuma 1 aja, pukulan 1 pukulan. Nah, artinya adalah kalau kalian tidak tahu apa yang akan kalian capai, apa kalian tuju, ya kita akan susah. Maka Rasul Paulus mengingatkan, ya kata-katamu itu istilah yang positif supaya kamu bisa melampaui batasan hidupmu, supaya kamu bisa menopang hidupmu dan orang lain. Jadi kalau kita mau jadi orang yang luar biasa, yang pertama harus dikerjakan adalah tahu apa yang mau kita capai. Jadi dulu saya pernah punya impian, aku nek duwe bojo kaya mau di Kusnaidi. Nah, terus Siapa itu? terus bar kuwi sing dadi bojoku yang mau dinikahi, mau dinikahi. Entuke kae. Busunda. Nah, tetapi kita tahu bahwa capaian kita itu jelas. Di sekolah bujang dadi ndek bojo, misalnya seperti itu. Kalau kalian misalnya bersekolah, aku kudu ranking 1. Itu namanya poin pertama. Lalu bagaimana mencapainya itu poin kedua. Apa yang dibutuhkan untuk mencapai tahapan itu? Ya belajar, mengupaya segala sesuatu. Sehingga lalu kita berlatih dan mampu mengelola kemampuan kita itu di atas yang kita bisa. Maka pertanyaannya, ini ada waktu luang, pilih tidur apa pilih belajar? Amin, saudara-saudara. Lah ngono arep break the limit ya ora iso. Apa Jos cita-citamu mau? Apa Jos? Hah? Dukun. Lah kalau kita ndak tahu, nek Adi apa Di? Kira-kira. Jadi supporter rasa break the limit. Wah, penting. Sing jawab mau Apa Di? lo yang ngerti kudune. Nah itu penting karena kalau kita nggak capai sesuatu yang kita harapkan, ya kita nggak akan menuju ke sana dan nggak bisa mempersiapkan apa yang dipersiapkan. Nah itu yang bagian-bagian penting hari ini. Lalu bagian yang ketiga adalah menyadari bahwa kapasitas kita itu mungkin. Jadi kapasitas kita mungkin. Api untuk nyalakan rokok itu kecil. Api untuk memasak air lebih besar. Api untuk bikin api unggun kayak gini itu lebih gede lagi. Lalu api yang membakar kota Solo tahun 98 itu lebih gede lagi. Api yang ada di Kawah Condro di Muko, tempatnya Gatot Kaca, dididik dan digembleng itu lebih besar lagi. Tetapi itu sama-sama api. Hanya dia punya potensi yang lebih besar sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih gede. Nah pertanyaannya, ini pemuda remaja GKJ Batu Retno kuwi duwe harapan dhuwur apa ora? Lalu mampu enggak ngebreak atau mecahke batasan-batasan kita? Itu pertanyaan bagi kita. Oleh karena itu malam hari ini mari kita berhitung soal kemampuan-kemampuan kita. Jadi
pikirkanlah dan angan-angankanlah sesuatu yang lebih baik, tetapi seriuslah menuju ke sana. Sehingga lalu kemudian kemampuan-kemampuan kita itu akan diolah setiap tahap menuju hal-hal yang lebih baik. Pertanyaan terakhir. Kalau ditanya, mungkinkah semua yang hadir di sini bisa memainkan piano atau keyboard? Mungkin. Jawabannya mungkin. Tapi lalu pertanyaan kedua, sediakah kita belajar perlahan sehingga lalu bisa? Ya. Oh, anak pembisik kan. Kalau sedia mesti, lalu yakinkah bahwa kita akan bisa? Yakin. Sesederhana itu. Jadi nek Adi ki iso ngibot, Adi jendike 10, tangane loro, kita juga sama toh. Tapi kemampuannya Jos iso ra Jos? Hah? Iso ra Jos? Lek gelem latihan ra? Gelem. Berarti tak tunggu tahun ngarep awakmu ngiringi ya. Oke. Tak rekam. Lho nek awakmu pengen break the limit, tahun ngarep awakmu ngiringi ibadah nang Kudi. Pindah agama. Kowe percaya ora? Percaya iso ora? Ayo tak tunggu. Nek ora jawab, anu campingnya nganti tekan tahun ngarep. Ayo Bisa? jawab Jose. Bisa toh? Bisa. Wah, jos ya, itu namanya. Jadi kalau kita punya harapan, kita kerjakan serius, mesti kita mampu. Dan mulai dari perkara-perkara kecil itu kita mampu melakukan hal-hal yang lain yang lebih besar. Nah, itu saya kira pesan saya untuk malam hari ini. Jadi saya dulu tidak pernah membayangkan jadi manusia seperti ini. Tetapi lalu dalam keterbatasan saya, ketika dihadapkan pada persoalan, lalu kemudian punya tujuan yang jelas, semua dihadapi dan akhirnya saya mampu melalui tahapan yang mungkin orang lain belum tentu bisa mengerjakannya. Jadi saya punya keahlian tidur 24 jam. Enak sing iso? Gak ada? Waktu luang itu, Pak. Oh, bisa 24 jam. Jadi sehari penuh tidur. Pernah juga puasa 3 malam ya. 3 malam tanpa makan dan minum pernah. Siangnya makan. Tak coba dan nyatanya bisa. Nah, ada kemampuan terpendam dalam hidup kita yang sebetulnya ketika kita punya tujuan yang jelas mesti bisa dicapai. Nah, PR untuk malam hari ini nanti sembari tidur. Pikirkanlah apa yang ingin kalian capai. Bayangkan dan nanti tuliskan harapan yang paling tinggi yang mampu kalian kerjakan. Aku pengen jadi presiden, aku pengen jadi menteri, aku pengen duwe perusahaan gede misalnya kayak gitu. Aspri calon wakil bupati Omari wis dadi. Apapun itu. Oh, flexing. Aku pengen duwe cucian mobil. Saya pengen punya bank misalnya. Saya pengen jadi pendeta misalnya. Tuliskanlah itu, lalu rumuskan apa yang perlu dilakukan. Berarti saya harus mengerjakan sejak hari ini melakukan sesuatu. Tuku pentil ban misalnya nek pengen duwe mobil, pengen duwe cucian, tuku selang ese. Loh, itu upaya-upaya serius. Gombale sih, Pak. Gombale ya itu. Tetapi itu mendorong doa dan mimpi kita terwujud sehingga lalu kita bisa melampaui batas-batas yang mungkin selama ini kita pikirkan menjadi tidak mungkin. Nah, itu pesan untuk hari ini. Jadi 1, tetapkan tujuan yang jelas. 2, kerjakan upaya-upaya untuk sampai ke sana. Lalu yang ketiga, yakinilah dan percayalah bahwa kalian akan sampai pada tahap itu. Amin.